Oke, selamat malam semuanya. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka karya tulis ilmiah uh, maupun referensi atau bahan membuatnya ya. Penulisan karya tulis ilmiah yang biasanya itu bersifat runtut dan sistematis. Yang jelasnya ada 3 bagian penting ya, yaitu yang pertama pendahuluan, pembahasan maupun kesimpulan. Di mana pendahuluan kita membahas latar belakang, pembahasan kita membahas isi yang penting dari karya ilmiah tersebut. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Itu kesimpulan dari hasil pembahasan dari suatu penelitian. Tentunya bukan hanya 3, masih banyak, yaitu halaman judul, cover, daftar isi, kata pengantar, tinjauan pustaka, kemudian daftar pustaka, lampiran, dan lain sebagainya. Tapi yang kita ambil yang paling penting ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi kita selanjutnya membahas bahan membuat karya ilmiah ya. Yang pertama itu tahap pertama persiapan, pemilihan topik. Jadi kita memilih topik itu atau pokok pembahasan merupakan sesuatu yang penting dalam pembuatan karya ilmiah juga. Dalam memilih topik untuk karya ilmiah, kita itu harus memperhatikan kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta penulisan yang bersifat keilmuan. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi pembaca. Jadi tentu saja sebelum mulai menulis sebuah karya ilmiah itu kita juga harus menentukan dulu siapa pentarget pembaca tersebut. Kenali dulu kira-kira siapa nantinya yang akan membaca karya ilmiah kita. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, menentukan cakupan isi. Nah, di sini kita setelah menentukan topik dan mengidentifikasi pembaca, langkah selanjutnya di tahap tersebut itu menentukan cakupan isi. Jadi cakupan isi ini merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan kamu atau kita sajikan dalam karya ilmiah. Jadi hal tersebut itu penting dilakukan agar kita itu dapat lebih mudah dalam mencari atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah kamu dalam pengelolaan data. Kemudian kita masuk ke tahap pengumpulan informasi. Bisa saja ini dalam pembahasan juga. Yang pertama itu kita mencari bahan referensi. Terus bahan referensi itu intinya ya, yaitu kita itu bisa menggunakan berbagai cara media cetak atau online, atau bisa juga melakukan wawancara. Untuk media cetak seperti buku, kita juga bisa mencari di berbagai perpustakaan yang ada. Terus untuk online, kita juga bisa mencari berbagai makalah atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik karya ilmiah kita. Salah satu contoh yang dapat kita ambil itu situs yang bisa kita gunakan ada banyak. Kemudian yang kedua itu membuat ringkasan. Jadi setelah kita yakin apa yang sesuai dengan bahan referensi yang kita cari, kita dapat membuat beberapa ringkasan tentang masing-masing dari bahan tersebut. Karena ringkasan tersebut itu akan berguna untuk mempermudah kita dalam mengambil intisari atau bahan referensi tersebut intinya. Dan selanjutnya itu membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, kita juga harus membuat daftar kutipan dari referensi tersebut. Itu per poin-poin pentingnya. Daftar kutipan tersebut harus persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Jadi gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penulisan draft. Setelah memilih topik, mengumpulkan referensi, kita saatnya memulai menulis draft. Jadi itu menulis ide-ide yang kita pilih secara random atau teracak. Kemudian setelah itu kita juga harus melakukan revisi ya. Lakukan perbaikan. Apakah ada yang salah atau salah tulis
typo gitu ya. Jadi yang dimana kiranya cocok atau kita hapus kata-kata yang tidak penting atau boleh tidak digunakan. Jadi kita harus memperbaiki atau lebih teliti. Kemudian yang tahap selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi itu merupakan tahap yang terakhir dalam pembuatan karya ilmiah kita. Dimana kalau yang bagian pertama kita cek ulang apakah isi karya ilmiah yang kita buat sudah sesuai dengan topik yang kita pilih. Kemudian apakah konten di dalam karya ilmiah itu sudah sesuai dengan tujuan yang awal. Selanjutnya kita mengecek apakah kita telah memberikan data-data atau fakta-fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Kemudian kita boleh cek sekali lagi tentang format penulisan karya ilmiah kita. Dan ada banyak juga seperti susunannya sudah sesuai, penulisannya sudah benar atau belum, dan yang lain lagi dan lain sebagainya ya. Jadi jika kita merasa karya ilmiah kita sudah benar, maka kita juga bisa mempublikasikan karya ilmiah tersebut, maukah dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, banyak yang lain sebagainya. Oke, mungkin sih itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan yang saya berikan. Terima kasih, selamat malam.